gibi. Ya neyse ya lafa tutma beni. İşim var. Çık git gevezek. Ya. Namun Evlia tetap mengganggu Hedjarfen dan membuat Hedjarfen sangat kesal. Yapma. Evlia berkata, "Aku kira kita tidak akan tidur malam ini." Desene bize bu gece uyku yok. Murat. Murat. Ternyata itu adalah mimpi buruk dari raja. Kosem pun membangunkan raja, sehingga membuat raja terbangun. Kosem berkata, "Apakah kamu bermimpi buruk? Katakan padaku." Raja menjawab, "Ini rumit Valide, aku akan memberitahukanmu nanti." Kosem berkata, "Kamu ketiduran di sini. Amit-amit, kamu bisa demam. Udara sangat dingin." Raja menjawab, "Tidak ada sehari pun tanpa angin di ibu kota." Kosem menjawab, "Kamu benar. Mereka bilang, angin dari barat daya akan datang. Aku membencinya. Mereka mengatakan, itu membawa air mata. Aku harap itu bukan apa-apa. Semoga Tuhan melindungimu dan juga semua anak-anakku." Seni evlatlarımı korusun inşallah. İnşallah Valide. Keesokan paginya, Evlia bersama Hedjarfen, mereka mengunjungi kedai Benam. Ya Beynam ağam hayırlı olsun diyeceğim. Evlia lalu berkata, "Aku harap kamu beruntung Benam ah. Tapi sejak kapan kedai minuman membawa kebaikan?" Hedjarfen menjawab, "Jangan menghancurkan harapannya. Para Janissary menyerbu saat pembukaan kedainya pertama kali." Benam menjawab, "Tapi ada sisi positifnya Hedjarfen Celebi. Terima kasih karena raja menyelamatkan kami dari para bandit." Tak lama seorang pria pun masuk. Yarımız yetişti de kurtardı bizi haramilerin elinden. Çok şükür. Gazanfer Efendi. Benam pun berbicara padanya, "Gajanfer Effendi, kamu mengatakan kamu akan datang malam hari. Di mana ikannya?" Gajanfer menjawab, "Tidak ada ikan. Aku datang untuk mengatakannya." Benam pun bertanya, "Apa maksudmu tidak ada ikan?" Gajanfer menjawab, "Cuaca sedang buruk saudaraku. Ini sedang ada angin dari barat daya. Orang-orang menarik perahu mereka ke darat. Aku bersumpah padamu, aku hampir tidak selamat. Aku hampir tidak bisa sampai kemari. Aku hampir terbang." Mendengar hal itu, Hedjarfen pun berbicara pada Evlia. Daha ben de uçuyordum ha. Vallahi. Ne dedi o? Lodos mu dedi? Apa yang ia katakan? Dia mengatakan angin dari barat daya. Evlia berkata, "Di sini ada angin barat daya. Itu akan terjadi ketika adanya angin dari barat daya. Angin mulai bertiup, dan orang-orang menarik kapal mereka ke darat." Ketika kalian mengatakan tentang angin barat daya, maka kalian tahu apa yang ada dalam pikiranku. Saat aku masih kecil, aku dan ayahku, kami akan berjalan ke Enderun. Dan aku terlepas dari genggaman tangan ayahku. Aku bersumpah pada kalian, di sana ada angin barat daya, dan aku hampir terbang. Tam uçuyorum. Tabii ya Lodos. Tabii baba. Belum selesai Evlia bercerita, Hedjarfen dengan penuh gembira beranjak dari sana. Lodos. Mendengar Hedjarfen yang berteriak di luar, Evlia pun berlari keluar mengecek temannya yang sudah gila itu. Vallahi de Lodos. Ahali. Hedjarfen lalu berteriak pada orang-orang tentang angin itu. Ia pun naik dan berkata, "Dengarkan aku, setelah sholat Jumat hari ini." Tiba-tiba, Evlia memotong ucapan Hedjarfen. Namazına mütakip Hedjarfen Ahmet Çelebi'yi defnedeceğiz. Evlia berkata, "Kita akan mengubur Hedjarfen Ahmet Celebi." Orang-orang dengarlah. Inilah terakhir kali kalian melihatnya. Kesal mendengar ucapan Evlia, Hedjarfen melemparkan topinya ke arah Evlia dan menyuruhnya untuk tutup mulut. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Öyle son görüşünüzdür. Sekali lagi, Hedjarfen pun berbicara. "Hari ini, dengarlah, setelah sholat Jumat,
aku akan melompat dari menara dengan sayap yang aku temukan, dan aku akan naik ke langit. Jika kalian ingin melihat keajaiban ini, jangan lepaskan pandangan kalian dari langit. Semaya yükseleceğim. Gözlerini gökyüzünden ayırmasınlar. Di istana, di ruangan Qasem, Lalejar pun masuk dan berkata, informasi yang akan dikirim ke Abbas Mehmet Pasha sudah siap. Saat Qasem akan menyegel surat itu, ia memperhatikan segelnya. Dan di sana ada sesuatu yang menempel. Qasem pun bertanya, apa ini? Apa yang terjadi pada segelku? Tentu saja, Lalejar dan Hachi tidak tahu apapun. Hachi kemudian melihat segel itu. Hachi pun lalu berkata, ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu, Sultana. Lalejar pun mengambil segel itu dan juga melihatnya. Bal mumu kalmış sultan. Lalejar pun berkata, di sana hanyalah lilin, Sultana. Qasem menjawab, ya, itulah mengapa aku menanyakannya. Bagaimana bisa? Siapa yang mengambil segelku dan untuk alasan apa? Selidiki segera. Kim ne sebeple el sürer benim mührüme? Derhal araştırın. Ternyata, Qasem teliti juga ya. Di lain sisi, terlihat segel tiruan telah dibuat. Dan ada banyak surat yang menggunakan segel itu. Sinan lalu berkata, Yakub surat itu akan dikirim kepada semua orang. Yakub bertanya, bagaimana jika mereka curiga Pasha? Bagaimana jika mereka mencoba mengkonfirmasinya? Sinan menjawab, melihat segel itu bagi mereka sudah cukup. Mereka akan percaya bahwa surat itu berasal dari Qasem Sultan. Ketika itu adalah validis Sultan, maka tidak akan bisa terbantahkan. Deyince akan sular durur. Yakub bertanya lagi, bagaimana dengan koin emasnya? Sinan menjawab, itu akan dikirimkan ke teman kita yang ada di dalam Janisari. Mereka tahu akan melakukan apa. Yakub berkata, ini bukanlah tempatku, tapi tugasku adalah memperingati. Bagaimana jika dengan mengirimkan uang ini, maka itu akan membuat kita masuk ke dalam sulit. Kamu tahu, kita telah melalui masa yang sulit. Yolluyoruz lakin bizi sıkıntıya düşürmesin sonra. Sinan menjawab, jangan khawatir tentang hal itu Yakub. Orang-orang Qasem Sultan akan memberikan kekayaan mereka, dan masa sulit kita akan berakhir. Geride kalacak.